Oke teman-teman, saya akan melakukan program penataan akar lanjutan ya. Jadi teman-teman, untuk bahan bonsai jenis sancang ini kita memang harus betul-betul telaten ya, karena sebentar saja dalam waktu seminggu itu ada perubahan ya, akan ada perubahan dan perubahan itu kalau sampai kita lupa atau terlambat ini akan jadi masalah. Coba saya akan, ini pernah ada konten terdahulu ya, kontennya seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Coba kita review, kita lihat. Biasanya banyak perubahan. Kalau membutuhkan perlakuan ekstrim, pemotongan, potong saja, jangan ditunggu-tunggu. Oke, saya menggunakan air dari ini, dari kolam ya, sengaja untuk mempercepat supaya lebih cepat gerakan saya untuk kegiatan ini. Oke, posisinya seperti ini teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini pernah saya lakukan penataan akar. Nah ini dalam waktu ini tanggal berapa ini? Tanggal 25 April, 2 bulan ya. Sekarang sudah Juli, 2 bulan. Nah ini seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini ada yang baku tumpuk seperti ini ya. Kemudian ada juga yang dominan. Nah, coba saya serabutnya saya potong-potong dulu supaya bisa fokus. Nah ini akar yang dominan ini. Nah akar yang dominan ini harus dikendalikan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ini akan dominan terus, yang kecil-kecil ini akan jadi kalah. Nah solusinya bagaimana? Solusinya nanti kita potong ya. Nah, ini kayaknya kalau ini bisa roboh ya. Ini angkernya sudah rapuh. Angker itu yang dulu kalau saya menyetek awal. Kalau saya menyetek awal ya, itu bagian bawah. Jadi ini sekira dari sini ke sini ini yang mau dipakai untuk ditumbuhkan, ini dikupas ya. Nah ini untuk contoh kurang lebih seperti ini. Nah yang di bawah ini angker, ini supaya ini tidak mudah roboh, ini supaya tidak mudah roboh. Nah ini sekarang ini sudah lapuk, bagian bawahnya yang di tengah tancap sudah lapuk. Nah ini nanti akan saya bantu angker juga supaya, karena ini subur ya, daunnya subur. Ini daunnya subur, ini harus dibantu dengan ditopang nanti. Oke, dilanjutkan. Nah ini yang besar ini harus dipotong, kemudian yang kecil-kecil yang baku tumpuk dikurangi. Nah ini contohnya yang seperti ini ya. Ini ada yang di bawahnya ada yang kecil, ini dipotong saja. Oke, ini dipotong. Kenapa harus di pemilihan seperti ini? Ini supaya tumbuhnya terfokus. Kemudian ini lagi, ini ada yang baku tumpuk ya. Ini baku tumpuk antara ini dengan ini hampir sejajar, tapi di bawahnya ada. Ini dipotong aja bagian atas nih. Yang tumpuk bagian atas potong. Oke, nah seperti ini. Nah sekarang sudah sejajar hampir seimbang. Nah seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya yang bagian belakang. Nah ini bagian belakang terjadi pertumbuhan seperti ini. Ini ada yang menuju ke bawah, ini ditarik ke atas. Kemudian yang terlalu rapat ini dipotong ini. Yang terlalu rapat dipotong. Sekarang begini, daripada mengangkat yang ini karena ini sudah terlanjur ke dalam, lebih baik hidupkan yang ini. Ini yang ini dipotong. Oke. Ini kan baku tumpuk ini. Oke. Nah, dipotong. Kemudian yang ke bawah ini dipotong juga, yang ke bawah. Ya.
ini juga ada yang coba saya bersihkan supaya lebih terang. Oke, nah ini betul teman-teman, ini sudah rapuh, sudah patah yang untuk angkernya. Coba bisa nggak saya ambil? Nah ini angkernya dulu ya, ternyata ini sudah patah karena sudah rapuh. Nah kemudian dilanjut supaya lebih jelas lagi. Nah teknik untuk program akar seperti ini, dia tidak terlalu stres ya, tidak terlalu stres. Nah ini lagi teman-teman, ini ada yang diturun ke bawah juga, ini dipotong saja. Kenapa saya memilih dipotong? Untuk mengendalikan pertumbuhan supaya seimbang. Nah ini nanti yang akan saya gunakan teman-teman, yang akan saya gunakan ini dengan ini. Jadi ada spasi, ada jarak. Jadi yang akan saya pelihara ini dengan ini. Nah kemudian yang paling dominan ini harus dipotong supaya yang kecil-kecil ada kesempatan untuk ada pertumbuhan. Memang teman-teman ya, yang namanya program bonsai ini harus raja tega gitu. Kita tidak boleh merasa eman-eman gitu ya, karena harus tega. Justru kalau kita tidak tega itu menjadi kendala, nanti akan merepotkan kita sendiri gitu. Ini kelihatannya mau roboh ya, karena angkernya sudah rapuh. Kemudian ada juga akar-akar yang saya potong. Oke, mau saya carikan angker dulu untuk menopang supaya tidak roboh. Oke, saya bantu dulu dengan tiang panjang supaya bisa membantu agar tidak mudah roboh. Nah ini yang begini-begini ini harus jangan sampai terlambat teman-teman. Oke, ikat. Oke, nah sekarang sudah bisa tegak karena ada dibantu tiang penyangga ini. Nah ini saya lanjutkan teman-teman. Nah ini ada akar yang ke samping, ini akan mengganggu pertumbuhan nanti ke depannya. Yang ini saya potong aja, saya potong, tapi bukan untuk di ini ya, tapi mau saya arahkan ini. Nah sekarang sudah terarah. Nah ini teman-teman, yang ini akarnya sangat dominan. Ini harus dipotong supaya yang kecil-kecil ini terpompa atau mendorong untuk lebih cepat pertumbuhannya. Nah ini ada akar-akar kecil ini yang ke bawah, ini dipotong saja. Oke, supaya pertumbuhannya bisa fokus kepada akar-akar yang kita program. Kita materi ringan-ringan saja teman-teman untuk pagi ini, dan ini terpaksa harus saya potong. Oke, nah dipotong, nanti akan saya review lagi 2 bulan ke depan, nanti perkembangannya bagaimana. Ini biasanya pengalaman saya, yang ini sudah terdorong ya, sudah sudah lebih cepat perkembangannya, karena yang besar ini dibatasi pertumbuhannya. Oke, sekarang akan saya tutup dengan media kembali. Nah ini medianya saya tutup kembali.
seperti ini sudah program lanjutan dan memang harus seperti ini, harus dikontrol dan dikontrol. Ini kita lihat ya, ini dulu waktu di stek ini cuman 3 cm ya, ini cuma 3 cm dari mata tunas, tapi sekarang kelihatannya sudah lebih panjang lagi, sudah hampir 4 cm. Nanti kalau kedepannya ini terlalu terlalu tinggi, ini press tidak harus kita ambil ini. Memang untuk umur pembuatan bonceng akan lebih mundur lagi ke belakang ya, untuk mundur lagi ke belakang, tapi hasilnya akan maksimal kalau di press lebih pendek lagi. Jadi ya kita harus ngalah nanti ya. Makanya untuk membuat stek dari bahan stek kacang-kacang seperti ini harus sependek mungkin ya, harus sependek mungkin. Ini sebagai contoh, ini pada saat menanam dulu itu seperti ini ya. Ini kan hanya berapa ini, ya 2,5 cm, nanti jadinya bisa jadi 5 cm kalau sudah sebesar begini. Maka harus lebih pendek lagi ya, begini harus lebih pendek lagi supaya targetnya terpenuhi. Ini berdasarkan pengalaman ya. Nah, ini teman-teman memang untuk channel ini, channel pebonsai pemula, memang dasar-dasarnya pebonsai yang kami tampilkan di sini. Jadi harus lebih pendek lagi gitu. Karena apa, ini dulu hanya 3 cm, sekarang sudah tinggi. Berarti bisa jadi ini nggak dipakai ini. Yang sudah jadi ini kan calon yang menuju top. Ini cabang pertama. Ini bisa nggak jadi dipakai karena kita harus membutuhkan yang lebih pendek lagi, lebih membokel gitu. Karena karakteristik bonsai adalah gambar pohon purba di alam yang cenderung berkarakteristik cepol. Oke teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat berjumpa di video mendatang.